Halo guys, masih ketemu lagi di channel Sunny Reaction. Masih seputar gadget. Kali ini saya akan mereaction video dari Gadgetin yang judulnya Pembuktian dari Sang Juara, Review Realme C55. Dan buat kalian yang nyari HP harga 3 jutaan, tapi udah bisa dapat RAM 8GB, memori 256GB, dan juga layar bening Full HD 90Hz. HP ini mungkin bisa jadi rekomendasi yang bagus buat kalian. Dan buat kalian yang udah penasaran, let's go! Halo guys, David sini dan ini adalah Realme C55, HP yang populer banget. Baru seminggu sejak dia di launching. Kolom komen udah banjir request buat ngebahas nih HP. Harga 2.999 juta udah dapat RAM 8GB, memori 256GB, kamera 64 megapiksel, layar Full HD 90Hz, baterai 5000 mAh, ngecas kenceng, ada charger, ada NFC, plus ada fitur ala-ala Dynamic Island di iPhone. Wow, yes! Ternyata Realme bisa datang jadi angin segar di saat pasar HP lagi minim inovasi. Di masa harga HP pada naik atau spek-spek HP disunat, Realme tetap bisa keren. Champion banget nggak sih? Saya semangat pengen bahas. Tapi setelah saya cobain beberapa hari, kok HP ini berasa ada nyebelinnya ya? Ekspektasi saya udah melayang, dipukul balik oleh realita pasar HP di 2023. Saya nemuin 4 keanehan di Realme C55 yang mengganjal hati lah. Yang pertama, layarnya. Pas saya scroll-scroll HP-nya, entah kenapa berasa ada yang sedikit aneh gitu. Awalnya saya nggak tahu ada apa yang kurang, speknya bagus, resolusi Full HD+, layarnya tajam, warna bagus, refresh rate 90Hz, warnanya bening, sekali lagi, bagus banget layarnya, modelnya juga cakep, bezel nggak tebel, tapi rasanya ada yang aneh aja. Dan akhirnya saya tahu anehnya di mana berkat power of slow motion. Layar Realme C55 ini ada sedikit delaynya. Touch delay. Ini pas saya bandingin sama Oppo Reno 8 4G yang layarnya juga 90Hz sih. Ini memang harganya 2 kali lipat lebih mahal, tapi pengen ngasih tau aja kalau layar Realme C55 enggak seperfect itu. Tapi tetap bagus banget sih. Keanehan kedua, pas saya pakai buat ngebuka aplikasi atau sekedar scroll app, performa Realme C55 ini berasa agak cegukan kalau istilah saya. Entah saya bisa nampilin di kamera nggak ya, tapi ada masanya performa ini terasa agak kena rem dikit gitu, kayak petek-tek, frame drop abis, bukan mulus yang siu. Terus pas saya set resolusi video YouTube di 4K biar bisa dapat bitrate maksimal mumpung lagi pakai wifi tetangga, kadang-kadang ada video yang patah. Video gadgetin sih enggak, tapi video yang kayak nampilin gambar 4K sebagus mungkin patah-patah. 1080p baru mulus. Dari dulu buat saya HP 3 juta itu udah nggak boleh ada patah-patahnya ya. Orang yang udah keluarin duit 3 juta, buat saya nggak boleh ngerasain HP yang ada cegukannya gitu. Harus konsisten mulus terus. Jadinya agak sedikit aneh walaupun sekali lagi cegukannya kadang-kadang aja. Oh ya, varian yang saya coba itu varian tinggi ya, yang RAM-nya 8GB, internal 256GB. Udah maksimal. Sebenarnya pas masa nyobain HP ini, saya ada ngarep kalau performanya lumayan membaik ya. 2 hari setelah launchingnya, Realme C55 ini sempat dapat update sampai 1GB lebih datanya. Yang katanya bikin HP-nya tambah stabil. Tapi saya masih belum ngerasain perbedaan yang dari nggak bener jadi bener sih. Masih ada ya yang tadi saya ceritain lah. Apakah suatu saat performanya bakal mulus berkat update atau udah kepentok hardware chipset sama storage tipe eMMC yang lambat, saya kurang tahu. Yang pasti sekarang keadaannya kayak gini. Keanehan ketiga, kameranya emang 64 megapiksel tapi pas pakai buat foto low light kualitasnya biasa aja, hasilnya cenderung terlalu gelap malah. Kalah sama cahaya lampu. Tapi anehnya bukan di sini ya, nggak heran kalau HP 2,5 sampai 3 juta zaman sekarang kayak gini lah low light-nya. Anehnya itu pas kita aktifin night mode, hasilnya emang lebih terang, tapi gambar jadi kasar. Frame-nya entah kenapa jadi ke-crop juga. Lebih ngezoom daripada mode auto. Hasil pas foto low light jelas bukan bagian plus dari ini HP. Mau resolusinya tinggi, bentuk kameranya segede landasan helikopter itu nggak ngejamin fotonya bakal jos. Keanehan keempat, lebih ke fitur-fitur yang nggak ada di HP-nya sih. Misalnya kualitas mesin getreng geli-geli doang nggak mantep, mending dimatiin aja. Speakernya juga cuma satu, mikrofonnya juga cuma satu, jadi kualitas suara yang ditangkap itu kayak gini. Terus gyronya juga belum hardware, masih software. Ya, kurang bisa diandelin buat main game lah. Kalau kita lihat dari video ini sih ya guys ya, kualitas suaranya pecah ya guys ya. Entah kenapa itu, apa karena di dalam ruangan ya. Lanjut lagi. Dan ngerekam kayak gini.
Speaker juga masih mono aja, sesuatu yang nggak bisa banyak dibahas di lembar spek, jadi kita harus denger sendiri, harus coba langsung baru kerasa. Dan itu bikin saya kurang semangat lah sama HP-nya. Kayak awalnya tuh pas nyadar tuh capek lah, males lah. Ternyata semua HP sama aja ya, selalu ada aja yang disembunyiin. Realme C55 ini juga nggak seindah itu. Jadi saya tundalah review HP ini, bodoh amat, saya udah kelanjur baper. Mending saya move on, lanjut bahas Redmi 12C, terus sempat nyobain Samsung A14 LTE juga, dan dua HP ini yang bikin saya nyadar kalau Realme C55 ini ternyata bagus. Justru saya yang salah, udah ngarep kebanyakan buat HP 2 jutaan zaman sekarang. Coba lihat aja, desain Samsung A14 LTE yang harganya sekelas, ya ini kemana-mana bagusan desainnya Realme lah. Bezelnya jauh lebih tipis, model kamera depannya juga bukan poni-ponian lagi, tebel dagu di bawahnya juga masih enak dilihat. Layarnya walaupun ada delay tadi, tapi tetap aja punya refresh rate 90Hz, yang feeling scrollingnya jauh lebih mulus dari layar 60Hz di Samsung. Warnanya tetap kelihatan bening, cerah, itu penting, tajam lagi. Realme kelihatan mikir lah buat desain C55, padahal biasanya HP kelas kayak gini, desain asal ada aja, yang penting HP. Kalau C55 enggak, desainnya cakep. Sampai poni depannya ini dikasih fitur ala Dynamic Island yang namanya mini kapsul. HP 2 jutaan loh, bukan flagship atau mid-range yang duluan. Dapetin fitur kayak gini, Realme kasih ke HP 2 jutaan. Lumayan niat lah. Buat sekarang mini kapsul ini masih cuma bakal goyang pas kita cas ya. Realme bilang kedepannya bakal ada fungsi lain. Kita tunggu aja bener atau enggak. Buat bodi belakang pun Realme ya lumayan gaya lah. Ada varian hitam dan varian yang kita bahas sekarang namanya Sun Shower alias hujan panas. Iya, sun masih ada matahari terus hujan shower ya. Ya hujan panas ini kayak ada rintik-rintik garis tetesan air hujan tapi masih ada sinar matahari. Kalau bukan hujan panas apalagi namanya. Model yang berasa elegan dengan pamerin dua kamera yang bentuknya gede. HP ini juga punya fitur NFC, sesuatu yang benar-benar penting buat orang yang buta NFC kayak saya. Terus port Type-C, saya jadi lebih nggak hargain bentuk lubang yang kayak gini lah. Pas lihat Redmi 12C harga 1,8 juta tapi masih pakai micro USB. Dan ngomong-ngomong, sampai sekarang Xiaomi belum jelas bakal masukin seri Note atau enggak, mainnya hati-hati banget. Realme berani gas terus, mereka punya apa, mereka kasih. Sementara Oppo, Vivo juga nggak kedengeran kabar jualan HP 2 jutaan apa gitu yang baru. Saya juga seneng, Realme C55 berani kasih memori internal yang gede, plus ada slot micro SD lagi kalau dianggap belum cukup. Speednya emang lambat, gara-gara pakai memori tipe eMMC. Tapi mau cepat atau lambat, 256GB tetaplah 256GB yang muat banyak banget. Biasanya orang Indonesia itu lebih seneng yang muat banyak kan daripada yang ngebut tapi lebih kecil. Kalau kalian sendiri milih yang mana guys? Milih yang memori besar tapi lambat atau memori kecil tapi performanya lebih kencang? Komen ya. HP lain pun yang sekelas kayak Redmi ini pakai eMMC juga, kayak Samsung ini juga, dia juga eMMC. Untungnya performa Helio G88, ya ini memang chipset 2 juta ke bawah lah. Ini bagian yang lemah dari Realme C55. Memang masih aman buat main game semacam MLBB, PUBG juga stabil di 40 fps. Tapi saya bilang lumayan aman karena PUBG-nya itu kepentok 40 tadi, sama setting ML-nya harus diatur ke setting low. Pas lagi rame pun kadang-kadang frame rate-nya bisa turun ke 50 fps. Ini contoh yang lumayan berat sih grafiknya. Main MLBB pakai skin Batrix yang banyak efeknya. Ada naik turunnya, tapi ya ini masih enak lah, cuma mepet. Kalau lebih turun lagi ini udah kurang enak sih. Baterainya gede, 5000 mAh buat main MLBB, PUBG setengah jam kemakan 8%, mirip kayak HP baterai 5000 mAh lain. Sementara buat ngecas, speed chargernya 33 watt kenceng. Colok setengah jam masuk 52%, colok 1 jam 5 menit masuk 100%. Dan buat kualitas kameranya, not bad. Kalau kondisi cahaya lagi terang ya, saya suka. Warnanya pop banget, lebih pekat dari warna yang dilihat mata langsung karena processing Realme yang agresif. Ini lebih bagus daripada HP murah yang warnanya kusem banget. Dan kebanyakan orang bakal seneng lihat foto yang warnanya terang kayak gini lah. Nggak perlu edit lagi, detailnya bagus. Dynamic range aja yang mungkin agak keteteran, kelihatan banget HP-nya berusaha edit fotonya biar kelihatan lebih terang. Bagian langit kayak ada sedikit kabut-kabutnya gitu. Saya tetap demen lah, foto low light aja yang kurang bagus. Nah itu dia guys, kalau
buat rekaman suaranya kurang bagus ya guys ya, agak pecah gitu dia. Udah segi grafis sih keren ya guys ya, jernih, cuma suaranya aja ya kok kurang. Kesimpulannya, Realme C55 ini emang sesuai gelarnya, champion. Tapi juara bersama, bareng HP sekelas. Saling ngisi kebutuhan berbagai tipe konsumen lah. Kalau Samsung ini, walaupun dari tadi saya cengin desainnya, tapi dia punya kamera yang lebih bagus daripada Realme ini. Zaman sekarang kalau punya budget 2 jutaan, kita harus tahu dulu sih kebutuhannya kemana, baru sesuaiin sama nilai plus HP. Redmi ini ada varian 1,4 jutanya dan itu bagus banget. Kalau C55 ini rekomen buat Anda yang nyari layar bening, desain ganteng, cantik, ada NFC, main game-game enteng juga lancar, kamera juga bagus asal nggak gelap. Jangan halu kayak saya yang awalnya nganggap ada HP 2 jutaan yang mudah direkomenin ke banyak orang di tahun 2023. Kalau tahun lalu atau 2 tahun lalu masih ada Redmi 10, itu bagus banget. Sekarang ceritanya udah beda. Ini udah mainnya cocok-cocokan lah. Kalau Realme C55, dia yang pasti nggak cocok buat yang cari performa ekstra. Alternatif lain banyak yang lebih kenceng, kayak Samsung A14 5G, dia Dimensity 700, atau Realme 10. Realme loh, yang varian RAM 4GB pun nggak kerasa ada nge-lag-nya. Apalagi yang 8GB, beda 200.000 tapi jauh lebih lancar dari C55 ini. Cuma apakah Anda betah punya HP 3 juta tapi modelnya bongsor tebal dan punya bezel kayak pagar di A14 5G? Atau apakah Anda rela pakai HP yang nggak ada NFC di Realme 10, kapasitas memorinya juga nggak sampai 256GB? Kalau rela, yang penting HP-nya kencang maksimal, HP ini bukan buat Anda. Demikian review gadgetin buat Realme C55. Like kalau Anda suka dengan video ini, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Nah itu dia guys, reviewnya si Bang David dari channelnya Gadgetin soal Realme C55 ya guys ya. Kalau dari reviewnya tadi itu ya ada kurangnya ada lebih ya guys ya. Kalau dari segi memori, terus segi gambar, ya dia menang banget memang. Memorinya besar kan, RAM-nya besar, terus hasil gambarnya juga jernih. Cuman ya setiap HP pasti ada kekurangan kelebihan ya. Kalau menurutku sih kekurangannya itu dari segi performanya ya. Kadang agak ada patah-patahnya, terus kalau buat main game juga ya dia harus tampilannya low ya guys ya. Dan dari segi suaranya juga agak pecah ya guys ya. Ya semua tergantung dari kebutuhan sih. Kita butuhnya yang apa gitu kan. Kita butuh memori besar tapi ngorbanin performa, atau kita lebih memilih performa tapi kapasitasnya kecil. Ya semua pilihan ada di masing-masing ya guys ya. Tinggal kita pilih aja mana yang sesuai kebutuhan kita, mana yang sesuai budget kita. Ini sekedar review aja buat teman-teman supaya lebih jelas lagi gitu kalau mau beli yang kayak mana yang sesuai kebutuhan kalian. Oke, gitu dulu aja dari kita. Jangan lupa subscribe dan juga hidupin tombol lonceng dan juga kasih like ya guys ya, supaya kita bisa terus nyajiin informasi-informasi lain seputar gadget atau yang lainnya yang pastinya bakal bermanfaat banget buat kalian. Sampai jumpa lagi.